Selamat pagi semuanya. Kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana mengembangkan platform pendidikan online di Indonesia. Disusun oleh saya sendiri, Alsius Gilang Sakti, dengan NIM 2214925. Tantangan dalam mengembangkan platform pendidikan online. Tentu dalam mengembangkan platform pendidikan online pasti ada tantangannya. Nah, yang pertama itu adalah konten. Membuat konten berkualitas tinggi pasti membutuhkan waktu dan biaya yang signifikan. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk membuat konten yang benar-benar bagus dan berkualitas itu tidak sebentar ya teman-teman, dan juga biayanya juga mahal jika ingin menambahkan video yang interaktif atau animasi dan lain sebagainya. Terus yang kedua, teknologi seperti internet yang kurang merata di tempat-tempat terpencil dapat menghambat akses pendidikan online. Jadi tempat-tempat terpencil seperti eh, Timur Papua, terus eh, Maluku dan lain-lain, di tempat-tempat terpencil seperti itu pasti sangat sulit untuk mengakses internet, apalagi mengakses pendidikan online. Ketiga, sedikitnya interaksi dalam platform menyebabkan peserta didik mudah bosan dan kehilangan semangat untuk menyelesaikan kompetensi yang disajikan. Jadi jika kurangnya interaksi seperti kita hanya disajikan dengan video saja dan kita tidak melakukan apapun, artinya akan sangat bosan. Tentunya dibutuhkan interaksi dari penggunanya. Oke, selanjutnya menentukan kebutuhan pelajar dan preferensi pengguna. Jadi dalam hasil survei presentasi internasional Indonesia, penggunaan akses internet sangat penting untuk penggunaan platform pendidikan online. Tentu saja, pada tahun 2024, penetrasi internet di Indonesia mencapai 79,5%. Tentu hasilnya sangat banyak dan kebanyakan didominasi oleh Gen Z dan kaum milenial yang pastinya haus akan pelajaran dan ilmu. Oleh sebab itu sangat baik jika kita bisa mengambil pasar dari situ kepada Gen Z dan milenial yang masih haus akan pendidikan. Selanjutnya, strategi untuk memastikan kualitas konten pendidikan, yaitu melakukan pelatihan terhadap pengajar atau trainer dalam penggunaan dan penguasaan materi agar menarik serta pembuatan konten yang interaktif disertai dengan interaksi pengguna. Seperti yang sudah saya katakan, jika konten yang dibawakan itu kurang menarik dan kurang interaktif, pastinya akan membuat pengguna mudah bosan dan tidak menyelesaikan kompetensi yang sedang dijalani. Dengan pengajar atau trainer juga harus bisa membangun kondisi yang baik agar memberi semangat kepada pengguna untuk menyelesaikan kompetensi tersebut. Ya. Penggunaan teknologi untuk meningkatkan pengalaman belajar. Jadi perusahaan atau platform online pendidikan itu dapat memanfaatkan AI atau teknologi dengan memanfaatkan analisis data untuk mengamati pola belajar pengguna agar dapat menyesuaikan konten sesuai dengan preferensi individu. Yang kedua, menyediakan chatbot atau virtual assistant untuk membantu dan memotivasi pengguna. Jadi manfaat yang pertama itu dapat memberikan analisis data. Jadi apa yang disukai oleh pengguna, apa yang sering dilakukan oleh pengguna, nanti kita bisa kasih
yang dia suka, jadi akan membuat interaksi antara keduanya. Menyediakan chatbot atau virtual assistant untuk membantu dan memotivasi pengguna. Eh, jadi daripada dia cari di Google atau cari tempat lain, bagusnya kita menyediakan chatbot atau virtual assistant untuk membantu dan memotivasi eh, agar terus mau apa, stay atau tidak beranjak dari platform yang kita buat. Fitur interaktif untuk meningkatkan keterlibatan pengguna. Yang pertama ada video interaktif, jadi video yang bisa kita yang banyak animasi atau video-video yang tentunya sangat-sangat penuh dengan materi, tapi juga enak dalam dilihat agar pengguna nyaman dan betah. Terus yang kedua, mix and match question, jadi penggabungan dan penyatuan pertanyaan. Jadi pengguna tidak hanya membaca dan melihat video saja, tapi ada yang dia lakukan, yaitu mencocokkan soal-soal dengan kalimat-kalimat, lalu adanya animasi tambahan seperti yang tadi AI itu kalau bisa ya, AI digabung dengan animasi, jadi seperti ada virtual assistant seperti itu, dan dia bisa berbicara dan membantu kita, pasti akan sangat membantu dalam menambah interaksi pengguna. Strategi penetapan harga dan aksesibilitas. Yang pertama, menggunakan model free premium. Jadi awalnya jika ingin mengakses sebuah kursus, kita kasih free di awalnya, lalu jika ingin melanjutkan atau menyelesaikannya, dia bisa upgrade ke premium yang nantinya kita bisa menarik pengguna-pengguna baru dulu yang ingin free, lalu jika dia benar-benar ingin menyelesaikan dan tertarik dengan online course yang kita sediakan, mereka akan upgrade ke premium. Yang kedua, sistem membership. Jadi dengan sistem membership ini biasanya per bulan atau per tahun, terus pengguna bisa mengakses seluruh materi dengan mudah. Tentunya itu akan sangat murah jika pengguna hanya membeli satu materi, lebih murah jika melakukan membership selama sebulan seperti itu. Dan MLM, jadi nanti jika pengguna baru lalu dia menyelesaikan satu materi, dia diperkenalkan dengan sistem MLM. Jadi ketika dia merekrut anggota baru menggunakan link darinya seperti afiliasi seperti itu, nanti dia akan mendapatkan komisi, dan pengguna yang mendaftar menggunakan linknya dia akan mendapatkan diskon seperti itu. Keamanan data penggunaan dalam platform pendidikan online. Yang pertama itu web session. Jadi web session ini seperti waktu kita login. Jadi kita bisa mengatur waktu ketika login
Lalu ketika tidak ada interaksi sama sekali dalam beberapa waktu, nanti akan logout tersendiri untuk menjaga data-data agar tidak eh, tidak terambil oleh orang lain, tidak eh, disusupi oleh yang lainnya. Itu terus enkripsi data, kita menjaga data-data pribadi dari setiap pengguna. Autentikasi dua faktor bertujuan untuk agar pengguna tidak gampang dibobol akunnya. Seperti itu. Bagaimana cara mengukur keberhasilan platform dalam memberikan nilai tambahan? Yang pertama, melacak tingkat penyelesaian kendala dan kesulitan pengguna. Jadi kita bisa melihat apakah pengguna mengalami kesulitan dalam suatu materi dan berapa lama dia stay atau stuck, dia tidak lanjut ke materi berikutnya dalam beberapa waktu. Lalu kita bisa memberikan feedback atau meminta feedback kepada pengguna dan memberikan komentar. Jadi pengguna akan memberikan komentar atau tanggapan yang nantinya dapat berguna untuk kedepannya, masukan. Yang ketiga, menganalisis dampak pengguna setelah menyelesaikan materi. Jadi kita akan mengecek apakah materi yang kita sampaikan itu benar-benar gampang dan dapat diimplementasikan dalam soal-soal atau tes seperti itu. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya dan presentasi. Jika ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya.